Datang kepadamu Tuhan, persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa. Kau menyenangkan hatimu lewat apa yang kami buat pada malam hari ini Tuhan. Ayahkan dan kuduskan kami Tuhan, perkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Segala pujian bagi Engkau, segala kemuliaan bagi Engkau. Kau layak terima sembah kami, Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku datang bersujud di hadapan kata-Mu Tuhan. Amin. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, amin. Kota benteng dan perlindunganku, yes. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, katakan, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri untuk mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nanti Kau
lawatanmu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kami datang bersujud di hadapan Engkau, Tuhan. Saat ini ku datang bersujud di hadapan kata-Mu, Tuhan, oh Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkau Tuhan, Engkaulah batu keselamatanku, Engkau benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ayo Tuhan, Engkau Tuhan. Yes, yes, sembah Engkau Tuhan. Yes, ya Allah, yes, ya Allah, yes,
Memperhatikan kami setiap pribadi. Ketika manusia memandang rendah kami, satu-satunya pribadi yang selalu membuat kami berharga. Kami tidak punya alasan untuk khawatir di dalam Engkau, Tuhan. Kami tidak punya alasan untuk takut di dalam Engkau. Kau yang ada dekat dengan kami. We want to say, wakasih ni moyo kuota Jesus Obi wakasih ni moyo Jesus Declare na moyo Jesus Terima kasih Tuhan. Telah menjadi segalanya di dalam segalanya buat hidup kami. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tidak ada begitu banyak Tuhan. Begitu banyak yang kami pikirkan. Tuhan, kami tahu kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu, Tuhan.
kuasa dalam hadiratmu. Oh, sedih, makasih nama Jesus. Ibu sedih, Jesus. Oh, one day, Jesus. Ah, Jesus, oh God, Ibu ya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Hadiratmu tempat terindah buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika dunia begitu jahat Tuhan, kami tahu ada hadiratmu yang membuat kami merasakan surga itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Segala kemuliaan bagai korbannya. Rasakan hadiratmu. Rasakan saudara.
lagi masuk di dalam biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang dan Bersama
malam hari ini lebih lagi Tuhan, bersama belajar firman-Mu, mohon roh hikmat dan pengertian bagi kami semua, mohon terima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Syukur bersama kami ini dalam hari kita sama mau belajar firman Tuhan dengan judul menjaga hati. Kalau kita mau berfokus pada Tuhan, tentunya di dalamnya kita pasti penting, perlu untuk kita menjaga hati. Nah, Bapak Ibu, hati itu adalah pusat kehidupan manusia. Contohnya, misalnya ibu-ibu hobi memasak atau mengerjakan sesuatu lah, hobinya di situ. Atau bapak-bapak hobinya mungkin di olahraga dan sebagainya. Kalau kita sedang melakukan apa yang kita suka itu, hobi itu, kegemaran itu, meskipun kita capek, kita tetap akan melakukan itu. Kenapa? Karena hatinya lagi senang, karena suka. Nah, makanya firman Tuhan pada malam hari ini kita sama-sama mau belajar untuk menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Malam hari ini kita mau belajar dari satu kisah di Perjanjian Lama. Kita buka Alkitab kita di dalam Yosua 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu dari ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, biarlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang menjanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Berikanlah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadaku oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa perkataan firman ini, terakhirlah Yesus yang menolong, supaya engkau memiliki hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecil dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kalau melihat kitab Yosua ini, kitab ini adalah lanjutan dari kitab Musa. Kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di mana di sini dicatat peristiwa ketika bangsa Israel mau menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Setelah kematian, kita ketahui bersama bahwa setelah Musa mati itu digantikan oleh Yosua. Jadi di kitab Yosua ini dikisahkan dan diceritakan bagaimana Tuhan memberikan kepada bangsa Israel apa yang sudah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita dari kisah bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, kita bisa sama-sama tahu, sama-sama belajar bahwa betapa Allah setia kepada umatnya, menyertai umatnya, memelihara umatnya, dan setia kepada janjinya. Dan betapa luar biasa rencana Tuhan bagi bangsa Israel, bangsa yang dikasihinya. Waktu
Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel sampai Musa di usia yang ke-80 tahun. Musa mati, tidak hanya sampai di situ. Tuhan tetap memelihara bangsa Israel. Tuhan tetap mau menggenapi janjinya atas bangsa Israel. Dilanjutkan oleh Yosua. Betapa Tuhan setia kepada umatnya dan Tuhan setia kepada janji yang sudah diucapkan. Kita kembali kepada ayat pembacaan kita. Pada malam hari ini kita lihat di ayat yang dari ayat yang kelima. Dari ayat yang kelima bahkan sampai ke yang ke-9 di sana dikatakan, kalau Bapak Ibu perhatikan, dikatakan beberapa kali di situ ada kata kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita bisa menemukan ada berapa kali Bapak Ibu? Dari ayat yang kelima. Tiga kali ya. Ada 3 kali diucapkan di sana, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kita lagi ngobrol sama orang, bercakap-cakap dengan orang, terus orang itu ngomong sama kita sampai 3 kali, mungkin kita akan bilang, iya enggak? Tapi ini firman Tuhan yang datang sama Yosua, sampai 3 kali Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Bapak Ibu, kita mau bersama-sama belajar malam hari ini bagaimana kita menjaga hati. Poin yang pertama yaitu kuatkan dan teguhkan hati. Poin yang pertama, bagaimana kita menjaga hati, yaitu kuatkan dan teguhkan hati. Kenapa Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu sama Yosua, bahkan sampai 3 kali Tuhan berbicara kepada Yosua? Karena Tuhan tahu bahwa apa yang akan dihadapi oleh Yosua itu bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang kecil, bukanlah perkara yang gampang. Yosua akan menghadapi begitu banyak orang Israel yang kita tahu bersama-sama bahwa dari bahkan sebelum Yosua dipilih untuk menggantikan Musa, bangsa Israel itu bangsa yang keras kepala, yang susah untuk diatur. Tuhan tahu bahwa apa yang akan dihadapi oleh Yosua bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang gampang. Yang Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan sampai 3 kali Tuhan bicara kepada Yosua. Ada tanggung jawab yang besar yang Yosua harus ambil, yang Yosua harus emban. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang sama pada malam hari ini datang bagi kita semua untuk kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dalam perjuangan iman kita bukan perjuangan yang gampang. Karena kita berjuang bukan hanya sampai, oh nanti setelah saya Kristen, setelah 50 tahunan saya jadi orang Kristen, atau 60 atau 70, enggak. Tapi sepanjang hidup kita, itu adalah perjuangan iman kita. Kita diajar oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, bahkan mungkin kita ditegur oleh Tuhan untuk kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Harus tetap bisa menjaga hati dengan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ketika kita sedang berada dalam masa yang ketika kita lagi di situasi yang tidak enak, ketika misalnya Bapak Ibu, ketika kita misalnya sedang berada di tempat kerja, bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, dan kita pulang ke rumah dan orang di rumah juga tidak menyenangkan, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan marah, mengamuk. Semua orang tidak menyenangkan, semua orang jahat. Seolah-olah kasih tahu bahwa cuma diriku yang baik, semua orang jahat. Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita untuk kita menjaga hati kita dengan tetap kuat dan teguh, menguatkan dan meneguhkan hati kita dalam segala keadaan. Karena seperti yang saya katakan tadi,
perjuangan iman kita itu bukan perjuangan yang mudah. Ketika kita sedang dalam masa yang tidak enak, tapi kita tetap harus bisa bersyukur, itu gak gampang. Makanya perlu untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Ketika kita sedang sendirian dan tidak ada yang melihat, dan ada godaan yang datang, oh gak ada yang lihat, kalau saya lakukan ini kan gak bakal ketahuan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan perjuangan yang mudah, bukan perjuangan yang gampang. Karena perjuangan iman kita itu setiap hari kita lakukan. Setiap hari, setiap waktu kita berjuang dengan iman kita. Kita berjuang dengan keinginan daging kita untuk melawan keinginan daging, melawan godaan-godaan dosa. Itu perjuangan yang tidak gampang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian poin yang kedua, bukan hanya menguatkan dan meneguhkan hati, kita lihat ke ayat 8. Ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Poin yang pertama tadi yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu, dan poin yang kedua yaitu memperkatakan firman. Memperkatakan firman Tuhan. Katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana kita bisa memperkatakan firman kalau kita tidak merenungkan firman? Dan bagaimana kita bisa merenungkan firman kalau kita tidak membaca firman? Nah, firman Tuhan malam hari ini datang bagi kita semua untuk kita hidup di dalam firman, kita berada di dalam firman. Memperkatakan firman, membaca firman, merenungkan dan memperkatakan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya apa? Atau kenapa kita harus memperkatakan firman? Kita percaya bahwa firman itu berkuasa. Dan perkataan kita itu berkuasa. Terus keuntungannya apa kalau kita memperkatakan firman? Keuntungannya apa kalau kita membaca, merenungkan firman? Kadang-kadang kan manusia seperti itu. Apa-apa cari keuntungannya dulu. Keuntungannya apa di dalamnya nih? Kalau saya ada keuntungan, oke saya lakukan. Terus keuntungannya apa? Ayat 8 katakan, supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau bertindak hati-hati. Kita bisa bertindak hati-hati. Jadi dalam seluruh hidup kita, supaya kita bertindak hati-hati, kita perlu hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memperkatakan, bagaimana kita bisa merenungkan kalau kita sendiri tidak membaca firman itu. Jadi betapa pentingnya kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita tidak akan bisa menjaga hati kita kalau kita sendiri nggak tahu firman Tuhan itu apa. Jadi dalam seluruh hidup kita, supaya kita bisa menjaga setiap tindakan kita, supaya kita bisa bertindak hati-hati, maka seharusnya kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita cuma terfokus di paling akhir di ayat ini kan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi fokus kita itu berhasil beruntung. Bukan kepada firman ya, tapi kita fokus sama targetnya itu harus berhasil dan beruntung. Akhirnya kalau kita fokus kepada di ayat yang ke-8 akhirnya ini berhasil dan beruntung, cuma fokus di situ, akhirnya kita bisa menyimpang, belok. Apa yang seharusnya kita lakukan
Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, renungkan yang memang itu jangan lupakan. Karena kita fokus di berhasil dan beruntung. Oh, saya mau berhasil, saya mau beruntung. Apapun yang saya mau lakukan itu harus berhasil dan beruntung. Kalau fokusnya di situ kita bisa belok, kita bisa menyimpang gitu. Kalau orang yang fokusnya kepada Kristus, fokusnya yang kepada Tuhan, akan mampu untuk hidup dalam firman Tuhan, memperkatakan firman, merenungkan firman Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya, hidup dalam firman Tuhan. Dan orang yang fokusnya kepada Kristus, keberhasilan atau keberuntungan itu jadi bonus buat kita. Karena fokus kita bukan di situ. Itu yang jadi bonus buat kita. Fokus kita bukan di situ, tapi fokus kita adalah Kristus. Fokus kita adalah Tuhan. Kalau fokus kita adalah Tuhan, fokus kita adalah Kristus, tentunya firman-Nya jadi fokus kita. Kalau hidup kita dipenuhi oleh firman, kalau kita hidup di dalam firman, misalnya ketika kita diperhadapkan dengan suatu situasi, ketika kita sedang disakiti dan ada keinginan untuk membenci, kalau orang yang hidupnya penuh dengan firman, oh ingat, oh kan firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kita disakiti dan kita sulit untuk mengampuni, kalau orang yang hidupnya penuh dengan firman, oh ingat, oh iya, kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita tidak akan mengampuni kita juga. Betapa pentingnya kita hidup di dalam firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk kita mampu menjaga hati kita. Karena apa? Karena kita jadi bertindak dengan hati-hati dalam seluruh hidup kita. Apa yang kita mau lakukan, kita berhati-hati. Oh iya, harus berhati-hati, harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Apapun yang sedang, apa yang mau menjadi respon kita ingat, oh kan firman Tuhan katakan seperti ini, kan firman Tuhan katakan seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita sendiri tidak tahu yang namanya firman Tuhan, kita sendiri tidak tahu isi firman Tuhan itu seperti apa. Betapa pentingnya kita hidup di dalam firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari 2 poin pada malam hari ini? Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kalau kita bergantung kepada firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan membuat kita hidup penuh dengan kehati-hatian. Firman Tuhan itu yang membuat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita bertindak hati-hati dalam segala hal, apapun yang kita mau lakukan, bahkan respon yang kita berikan, kita akan hati-hati. Karena kita tahu, oh iya, firman Tuhan itu seperti ini. Mungkin yang kemarin, puji Tuhan, setelah kita melaksanakan retret, semuanya kita dilawat oleh Tuhan. Tanpa terkecuali semua kita dilawat oleh Tuhan. Dari semua sesi lah yang kita ikuti, sudah dilawat oleh Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, berdoa untuk melepaskan pengampunan, untuk melepaskan semua luka dan sebagainya, dipulihkan oleh Tuhan. Tapi retret yang kita lakukan itu mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali. Tapi perjuangan iman kita itu setiap hari. Perjuangan iman kita itu setiap jam, setiap menit, setiap detik. Bukan hanya nanti di retret kita mau dilawat Tuhan dan dipulihkan dan berjanji untuk oh saya mau mengampuni, tidak. Perjuangan iman kita itu ketika kita disakiti, kita harus mengampuni. Bukan hanya
di event-event tertentu, tapi setiap hari, setiap waktu kita berjuang dalam iman kita. Dan ada janji Tuhan di dalamnya. Kita lihat di ayat yang ke-9, Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan kepada Yosua. Dan itu tergenapi, itu terlaksana. Kita lihat di pasal yang ketiga, Yosua 3 ayat 7. Yosua 3 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tadinya waktu Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, waktu mereka mau menyeberangi sungai Yordan, Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Dan itu terlaksana. Tuhan mengatakan waktu mereka sudah di sungai Yordan, Tuhan bilang sama Yosua, aku menyertai engkau seperti aku sudah menyertai Musa. Betapa Tuhan setia kepada janjinya, betapa Tuhan setia kepada umatnya. Janji Tuhan bagi Yosua langsung tergenapi waktu mereka mau menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, janji Tuhan bagi kita itu apa? Banyak janji Tuhan bagi kita. Penyertaan Tuhan dalam segala musim hidup kita. Musim di saat kita mungkin lagi senang, lagi susah, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Dan pribadi itu cukup bagi kita untuk kita menghadapi segala keadaan. Cuma kadang-kadang kita lupa aja sama Tuhan kalau lagi senang. Padahal pribadinya Tuhan itu selalu ada. Di saat keadaan lagi gak baik, di saat lagi susah, lagi dalam lembah kekelaman, sekalipun pribadinya Tuhan itu ada. Dan itu cukup bagi kita. Apalagi janji Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Dan banyak lagi janji Tuhan bagi kita. Dan janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Cuma yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Apa kita sudah melakukan bagian kita? Atau kita hanya mau berharap, atau kita hanya mau menikmati janji Tuhan saja, tapi kitanya tidak mau taat? Kita ingin, oh saya mau ini. Oh iya, kan kata firman Tuhan, kita akan berhasil, kita akan beruntung. Tapi yang kata-kata sebelumnya, kalimat-kalimat sebelumnya, kayak yang ke-8 itu kita lupakan. Kita cuma fokus di berhasil, beruntung. Kita nggak mau taat sama Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam perjuangan iman kita, sepanjang kita hidup, mari kita terus semangat untuk menjaga hati kita. Yang pertama yaitu kuatkan dan teguhkan hati. Dan kemudian yang kedua yaitu memperkatakan firman, hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kalau kita menguatkan dan meneguhkan hati kita dan kita hidup dalam firman Tuhan,
maka kita akan bertindak hati-hati. Kita akan melakukan hanya apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan endingnya kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu akan tergenapi, akan terlaksana dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita bersedekah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang bagi kami malam hari ini. Kami diingatkan bahwa mungkin kami diteguhkan terus, kami berjuang, menjaga hati kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang akan mampukan kami untuk kami jadi pelaku-pelaku firman dalam segala keadaan. Memang untuk menguatkan, meneguhkan hati kami dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dan janji-Mu menjadi bagian kami. Janji-Mu akan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini, Tuhan yang menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Terus kuat ya untuk meneguhkan hati apapun yang terjadi. Tetap terus bertahu ya, sejalan dengan firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat ya, di samping saya ini mirip dengan saya dulu ya. Nah, ini gambaran saya. Namanya siapa nak? Efta, iya. Kalau lihat Efta ini seperti ini dulu ya Mia, dua kayak Efta nih. Ini sama. Efta mau nyanyi ya. Waktu Tuhan, suaranya bagus banget. Jadi oh, sama siapa? Sama tante. Oh, oke. Mainnya lagi ya. Ya ini baru apa kamu nak? Kamu baru apa? Saya itu bentar. Biar berdiri aja biar kamu suaranya bisa lepas. Nah, tante duduk aja tetap. Tante berdiri cukup. Tepuk tangan dulu. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. terima kasih Aika. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kami yang bersyafaat untuk kita semua. Kasih ya Bapa buat malam hari ini ya Tuhan. Ingatkan kembali ya Bapa untuk supaya firman itu Tuhan menjadi jalan dan hidup sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami berbuat ya Bapa, dunia orang boleh melihat ya Bapa, bahwa apa yang kami perbuat, semua yang kami lakukan adalah oleh karena kebenaran Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, untuk kami selalu ya Bapa berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami Tuhan tidak pernah lupa memperkatakan firman-Mu dan terlebih lagi ya Tuhan melakukan apa yang Engkau firmankan. Urapi kami setiap kami di tempat ini ya Tuhan, jadikan kami menjadi manusia-manusia yang memiliki roh yang perkasa ya Tuhan, yang boleh ya Bapa seirama seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Aku berdoa ya Tuhan bagi gerejamu di tempat ini, urapi gerejamu ya Tuhan di tempat ini. Biarlah gereja ini Tuhan mulai bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi tempat, menjadi wadah Tuhan. Bagi jiwa-jiwa boleh lebih lagi mengenal Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Gembala dan Bapak-Bapak Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan, untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala apapun ya Tuhan yang dilakukan gereja di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kiranya cukupkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.